Halo, Halo, halo. ya halo Mas Wafi. Halo Pak William. Ya, apa kabarnya nih? Baik. Ya, Cuannya gimana kabar nih baik cuannya? dong ya. Ya. Iya. Paling nggak harus ngikutin IHSG yang all time high Iya. hari ini ya. All time high ya. Jadi equity-nya juga harus all time high Hmm. ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung mungkin aku sambut dulu buat teman-teman yang baru masuk ke live ini. Welcome. Dalam 1 jam, mungkin sampai 1,5 jam ke depan kita bakal ngebahas soal market hari ini. Setelah itu sentimen apa aja Hmm. yang lagi diperhatikan sama market. And then kita juga pasti ada di ujungnya pasti ada stock pick dan pasti hari ini ada surprise buat teman-teman semua. Jadi tungguin aja surprise-nya apakah itu nanti pasti pada tahu semua. Gimana kabarnya nih? Udah pada dapet cuan dari apa aja? Mungkin boleh tulis di komen-komen yang bawah atau mungkin masih kebingungan harus beli saham apa atau harus bagaimana nih dengan posisi portofolio yang harusnya mengikuti ISG yaitu year to date udah positif ya karena Mhm. em, hari ini di boost sama sektor banking. Kalau teman-teman lihat ada Bank BRI, Mandiri, BCA, Mandiri dan BCA sih ya yang all time high lagi ya hari ini dengan volume yang Hmm. juga cukup dahsyat hari ini gitu. Jadi harusnya portofolio kita juga sumringah semua hari ini. Kita nggak ada kepusingan juga karena beberapa sektor-sektor yang lainnya juga ikut naik ya gitu ya. Dan Hmm. mungkin kenaikan all time high kali ini agak beda seperti all time high yang terjadi di bulan April kemarin kalau ingat ya. Bulan April kemarin all time high-nya didorong sama satu sektor dan satu saham yaitu ya kalau teman-teman ingat ada yang ingat apa? Saham-sahamnya yang bulan April itu belum pada masuk semua nih kayaknya nih. Sahamnya adalah Goto. Kalau teman-teman ingat dengan market cap yang besar, setelah itu naiknya juga luar biasa, tapi saham-saham yang lain pada loyo. Dan bulan April itu didominasi sama Goto. Cuma sekarang lebih didominasi oleh beberapa sektor lainnya di ESG. Contohnya kalau yang aku rekapin ya, di sini ada sektor bank yang pertama, banking, and then metal juga hari ini naik banyak ya, ada Inco, Antam, sama Harum, and then yang ketiga ada properti juga, Sumarekon, BSD biasa-biasa aja sebetulnya, tapi CTRA yang naiknya hari ini luar biasa, and then ada konstruksi juga, konstruksi ini cukup menarik juga nih, nanti kita mau tanya-tanya seputar konstruksi juga sama Mas Wafi, and then ada Hmm. transportasi ada SMDR, ASA, dan Temas yang hari ini naiknya kenceng ya. Tapi mungkin kalau transportasi lebih karena technical rebound ya, kemarin koreksinya udah cukup dalam, dan wajarnya sih pasti ada technical rebound karena laporan keuangannya untuk Samudra Indonesia dan Pemas juga cukup baik gitu. Oke, kira-kira kayak gitu sih rekap ISG hari ini teman-teman. Dan hari ini kedatangan satu tamu dari RHB, udah ngobrol banyak-banyak nih sama tim dari RHB di koordinasi sama Pak Berlian ya. Jadi kita bakal mau rutin buat adain talk seperti ini. Jadi buat teman-teman Mhm. bisa tahu market juga, update market juga, apa sih yang lagi hot di market, apa sih yang lagi bagus, apa sih yang harus dikurangin di market. Nah, kita bakal bahas di sini semua. Nanti kalau teman-teman punya Hmm. pertanyaan seputar saham apa yang lagi teman pegang atau saham apa nih yang kalian masih punya cash harus beli saham apa, nanti boleh taruh di kolom question. Oke, teman-teman. Nah, kira-kira itu pembukaan dari saya, pembukaan dari aku. Nah, kalau menurut Mas Wafi nih ya, sekarang kondisi ISG lagi seperti apa nih Mas Wafi? Ya, kalau mungkin tadi ya, recapnya tadi udah sebenarnya hampir udah komplit juga tuh, udah komprehensif juga. Nah, kalau kondisinya sendiri ya, kan kalau teman-teman udah tahu juga hari ini penutupan all time high juga tadi seperti mention juga dan posisinya sendiri kan kalau kita lihat di 7318 dan intraday tadi itu kan sempat menyentuh ke 7345 ya. Nah,
kalau dari kita sendiri ya, kita sendiri melihat sebenarnya target akhir tahun nih masih nggak ada perubahan, yaitu di 7350. Jadi upside-nya memang tinggal dikit lagi nih ke target akhir tahun ya. Jadi meaning apa? Apakah kemudian kita bilang intra years ya. Jadi dalam pergerakan perjalanannya nih dari mulai September sampai dengan akhir tahun nanti, apakah kemudian nggak bisa lebih dari 7350? Nggak juga. Jadi bisa saja lebih dari 7350, tapi view kita melihat eventually nanti di end of year kelihatannya IHSG akan adjusting lagi. Jadi skenario-nya bisa saja yang pertama IHSG kemudian naik terus sampai mungkin tembus ke 74, mendekati 75 atau bahkan mungkin 75. Tapi kita melihat by the end of the year ini kemudian akan mengalami penurunan, balik lagi ke 735. Atau skenario kedua adalah IHSG ini setelah mendekati 735 nih, justru dia bisa saja mengalami koreksi dulu. Koreksi mungkin bisa ke 72 atau balik lagi ke 71, tapi by the end of the year kemudian dia bisa naik rebound lagi, balik lagi ke 735. Jadi itu sebenarnya dua skenario yang kita bisa ambil nih dari kalau misalkan saya ambil contoh ya dari RHB ya, kita akan kasih target akhir tahun di 735, atau mungkin dari sekuritas lain misalkan bilang kita punya target IHSG akhir tahun seperti itu, meaning intra years-nya bisa ada dua skenario seperti itu. Jadi itu yang kita lihat dari sisi target IHSG. Kemudian kalau kita lihat tadi ya sebenarnya sudah di mention juga sama Pak William. Jadi kalau dari sisi kenaikan kemarin itu di all time high yang sebelumnya itu kan memang naik cuman karena satu sektor, mungkin satu saham ya kalau saya bilang ya. Nah sekarang ini cukup bagus nih kalau kita lihat dari sektor perbankan yang memang secara bobot kan IHSG kan sekarang dibagi jadi 11 sektor, subsektor. Nah, dari 11 subsektor itu yang market cap-nya paling gede itu masih di perbankan. Meaning artinya kalau kita ngomongin soal market mover secara sektoral, ya otomatis itu perbankan. Nah, ini perbankannya rata-rata mengalami kenaikan dan kalau ditanya kenaikannya karena apa, ya memang karena faktor fundamental juga nih. Dan kalau kita lihat di 2 minggu terakhir, ini asing net buy cukup banyak juga ya, sekitar 2 triliun lebih gitu ya di pasar reguler saja. Jadi nggak termasuk pasar negosiasi dan juga di pasar tunai. Jadi di pasar reguler aja itu sudah 2 minggu terakhir net buy cukup bagus ya. Dan year to date juga di pasar reguler masih net buy juga. Di data saya sampai dengan penutupan kemarin itu asing itu net buy sekitar 67 triliun dari awal tahun. 67 Hampir triliun. 68 triliun. Hmm. Mm-mm. Jadi itu sebenarnya cukup banyak dan kalau kita track data di pasar reguler net buy asing itu memang yang masih banyak dilakukan net buy itu di saham-saham perbankan. Jadi four big banks. Jadi kalau ngomongin 5 besar saham yang banyak diburu asing di pasar reguler itu 4 itu four big bank semua gitu ya. Yang satunya itu interestingly ada di Astra. Jadi cukup, makanya nggak usah heran gitu ya kalau misalkan IHSG kemudian terdorong kenaikan dari sektor perbankan. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi fundamentalnya sendiri kan kita lihat di saham perbankan yang sudah melaporkan laporan keuangan ya di semester Iya. 1 itu juga kan masih rata-rata cukup bagus ya, dengan pertumbuhan kreditnya masih bagus, kualitas Iya. kreditnya juga, terutama kualitas kredit dan net interest marginnya juga masih cukup bagus ya, yang itu kemudian kita lihat banyak yang kelihatan asing otomatis kalau masuk juga mereka pasti masuknya ke lihat kapitalisasi pasar yang gede-gede, mereka nggak bisa Iya. masuk ke yang kecil-kecil. Mm-mm. Kemudian yang kedua, kita lihat ada switching juga nih, yang tadinya mungkin di kuartal pertama, kuartal kedua mungkin banyak masuknya di saham-saham perbankan yang Iya. buku 2, buku 3 yang lebih kecil atau bank digital, ini mulai switching lagi ke big banks. Jadi gitu sih kalau untuk dari sisi perbankan ya. Dan Iya. kira-kira drive market akhir-akhir ini gitu sih bro. Iya. Nah kan kalau nih tadi kayaknya ada demo ya di
di Sudirman situ ada demo ya. Mungkin demonya Mm-mm. seputar harga Pertalite minta BBM. diturunkan dan BBM dan lain BBM. sebagainya gitu ya. Apakah dan kalau aku lihat ya di seasonality dia yang ada di market Indonesia biasanya tuh di bulan Mm-mm. September punya probability yang lebih besar buat drop, entah Betul, karena betul. kondisi politik atau mungkin kuartal kedua yang kurang baik atau kuartal tiga yang masih ada sentimen buruknya, we don't know ada apa gitu. Cuma Mm-mm. secara probability di bulan September akan ada sedikit koreksi gak kira-kira? Dan ini kan upsetnya udah tinggal sedikit lagi nih sama targetnya RHB di sekitar Mm-mm. Mm-mm. 7.300 Mm-mm. sekianan kan, 350-an kan udah tinggal Mm-mm. sedikit lagi. Apakah di bulan September bakalan Mm-mm. ada drop? Karena kalau kita lihat dari bulan Juli bottoming ISG-nya ya, saham-saham Mm-mm. perbankan Mm-mm. kan rally-nya lumayan ya. Rally kalau nggak Betul. salah saya yang perhatiin itu Bank Mandiri. Bank Mandiri dari sekitaran 7.000, setelah itu rally ke 8.000, dari 8.000 dia stay harganya. Sampai dia konsolidasi, dan setelah itu nggak ada koreksi lagi, bahkan lanjut lagi. Dan itu juga terjadi di saham Betul. perbankan, yaitu salah satunya adalah BCA. Di saham BCA juga kondisinya Mm-mm. sama. Sempat drop banyak di Betul. bulan Juli, setelah itu di bulan berikutnya langsung up, dan nggak ada koreksi lagi. Eh, Mm-mm. bahkan langsung naik terus gitu harganya, naik pelahan pelahan Mm-mm. pelahan gitu, tapi akhirnya all time high gitu. Apakah ini kenaikan yang cukup sehat? Apakah kenaikannya nggak terlalu cepat, volumenya juga baik buat beberapa saham? Yang ditakutin kan itu nanti kita masuk karena kita Mm-mm. FOMO, fundamentalnya bagus, kita masuk di posisi atas, malah ada koreksi gitu kan. Akhirnya takutnya kita malah nggak kuat Mm-mm. mental, kita jual dulu, namanya malah terbang karena kita juga tahu fundamentalnya juga masih Mm-mm. bagus gitu. Dan ini kan jadi sebuah Mm-mm. dilema ya buat kita kita semua gitu. Kalau menurut Mas Wafi gimana? Iya, yang pertama mungkin dari sisi statistik dulu. Betul tadi kalau dibilang biasanya di bulan September itu turun. Ya. Kalau di data saya itu di 10 tahun terakhir itu 7 kali di bulan September itu IHSG turun dan cuma Iya, 3 kali mengalami kenaikan dan kenaikannya juga nggak terlalu signifikan sebenarnya. Itu mengecualikan dari 2020 dan 2021 ya. Jadi kita lihatnya di 2019 ke belakang. iya, Jadi nggak ada COVID nih gitu ya datanya. Jadi itu yang pertama. Dan kalau kita lihat memang tadi ngomongin soal saham perbankan aja, kita ngomongin four big banks deh ya, empat iya, bank besar tadi ya yang pendorong sektor perbankan. Agak menarik memang karena kalau dilihat di kayak Mandiri dan BCA itu masih terus mengalami kenaikan dan memang kalau dari sisi bicara mengenai valuasinya memang relatifly sudah cukup mahal sih di harga sekarang. Jadi iya, rawan juga ini terjadi koreksi ya atau mungkin ada profit taking juga di situ. iya, Apalagi kalau kita lihat kan sekarang posisinya masih pertengahan September nih, ya, masih ada juga loh data-data makro yang bakal keluar kayak misalkan the Fed nanti masih akan mengeluarkan di akhir bulan, iya, kemudian BI rate juga masih akan keluar gitu ya. Jadi masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya yang bahkan di luar data ekonomi kan kita nggak tahu juga ya kondisi geopolitikal seperti apa, kemudian iya, isu masalah kesehatan juga kan COVID juga walaupun udah mulai kayaknya nggak terlalu populer tapi masih juga gitu jadi iya, satu permasalahan isu juga gitu. Nah, ini masih banyak ruang yang bisa membuat IHSG mengalami koreksi. Nah, kalau terjadi koreksi, justru saya melihat di sini yang pertama ada kemungkinan terjadi switching nih dari Mandiri BCA pindah ke BRI dan BNI. Karena kalau kita hmm, lihat kan BRI ini performance sahamnya kan memang lagging dibandingkan iya, Mandiri dan BCA. Nah, iya, spillover-nya kalau kita lihat ngomong secara teknikal ya, hmm, ngomongin teknisnya, iya, nah, spillover dari four big banks ini saya lihat bisa jadi spillovernya ke BTN gitu karena di satu BTN ya, sisi BTN juga share performance-nya juga nggak terlalu belum terlalu bagus gitu ya hmm, dan kalau kita lihat kan memang
kalau bicara mengenai bank konvensional ya, kita bukan Iya, ngelihat seperti bank digital atau bank kecil gitu ya. iya. Biasanya kalau kita ngomongin di luar four big banks, itu kandidat berikutnya yang nomor 5 itu adalah di BTN sebenarnya. Jadi BTN ya. saya melihat, jadi saya melihat ada kemungkinan di sini bisa jadi ada switching dari Mandiri BCA pindah ke BRI, BNI, dan BTN. Saya melihat ada potensi seperti itu. Hmm. Tapi ada juga potensi spillover switchingnya bukan switching di dalam satu sektor perbankan, tapi pindah ke sektor lain. Jadi switching sektoral nih kalau saya lihat. Jadi Hmm. kayak misalkan saya ambil contoh kayak Astra itu kalau kita compare share stock price performance-nya, performance harga sahamnya dengan seperti Mandiri kan masih lagging kan. Kalau kita bandingkan seperti itu. Jadi masih banyak room ini, masih banyak skenario yang bisa terjadi gitu ya, yang membuat kalau kita lihat net-netnya nih ke pergerakan ya kelihatannya pergerakan